Gue sebagai orang yang sangat cool, gue gak main kedinginan sendirian. Bener, wih keren. Sih. Masa gue kedinginan sendirian bro gitu. Bener. Gue main rakyat juga merasakan. Wow dingin sekali. Jadi udah gue tidur. Melek-melek karena suara mesin tato. Nih gitu kan, gue lihat. Oh abang gue lagi ditato gitu kan. Terus gak lama gue dibangunin. Lo bangun ayo balik. Balik kan gue belum nato. Udah. Lu udah pertama. Hah? Gue nato pertama. Yang di mana? Di tangan lu. Hah? Gue nato apa? Gak tahu, lihat aja. Nih. Weh. Gue lagi gue. Kita hari ini kembali ke another episode of Viniar. Yang pertama gue pengen say thanks dulu dong buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini pastinya. Di penghujung bulan pertama di 2022 udah pasti orang-orang mulai menceklis resolusinya. Salah satu resolusi gue adalah menjadi lebih cool dan banyak berasosiasi sama cool dudes. Hari ini gue udah kedatangan a very cool dudes. Kita sambut aja Marlo Cool Ernesto. Yo, what's up, bro? Nice to meet you, bro. Nice to meet you, bro. Baik lagi sama gue Marlo ya. Kalau ini jadi tamu nih, bro. Yeah, jadi kapan lagi diwawancara sama Sapiop kan? Yoi, Bang. Sapiop. Cool banget. Cool banget. Itu nickname cool banget. Jadi gimana nih, Bas? Apa kabar, Bas? Kabar baik, bro. Lu apa kabar, men? Gue kabar baik sih. Gue denger lu 2021 aktif banget ya. Oh iya. Anyway. Coba cerita sedikit kita tentang kilas balik 2021 nih. Anehnya tapi nih gue duduk di sini aneh banget tau gak sih? Yang kayak biasanya gue nanya orang, sekarang gue tanya kayak ini orang kepo apa dia host sih gitu kan? Iya, kayak, host. Oh benar. Tapi gue kepo. Oh kepo ya? Kepo. Apa tadi pertanyaan, sorry bro? Kita kilas balik ke 2021. Wih anjur. Highlight 2001 loh nih. Kayaknya kalau kita perhatiin tuh banyak banget momen-momen cool loh ya. Cool banget. As a very cool dude, there's a lot of moment where I am very cool. Iya kan? Aduh kalau di 2021 momen cool gue ya. Gue nggak gitu ngitungin momen cool gue sih, karena kayak most of the time gue udah cool aja. Banget, kayak itu kan cara kita pembawaan aja sih bro ya kan. Kayak, when you step into the room and then the room gets a bit cold, that's I'm there. Yes, you know I'm cool. Anyway, lo belum jawab pertanyaan. Apa yang sih tadi pertanyaan lo sih? Momen lo di 2021. Anjing momen 2021 apa kayak ya? Momen-momen yang lo, wah ini keren nih gitu. Keren. Ada sih. Jadi gue punya podcast juga kan. Yeah. Nah podcast gue tuh masuk di top 10-nya Indonesia. Gue habis. Abis masuk ke situ tuh gue lagi jalan di mall-mall dibilang, bangkul gitu. Halo. Marlo gitu. Bukan cool Marlo. Iya kayak cool banget katanya gitu kan. Oke balik lagi. Kalau lu Bas kan 2021 lu juga pasti seru banget dong. Iya alhamdulillah. Momen mana yang lu ngerasa kayak anjing gue cool banget nih bro? Apa ya? Oh ini gue dapet nominasi AMI. Wih iya benar. Terus menang gak? Enggak. Karena menurut gue gak masuk nominasi juga I'm still cool. Yes of course bro. Tapi itu sih kalau buat gue salah satu the coolest moment. Banyak mungkin cool moments yang lain, cuman the coolest itu sih ya. Itu achievement banget sih. Achievement banget buat gue terutama ya. Karena kayak gue juga gak nge-aim sama sekali sebenarnya. Tiba-tiba masuk aja. Masuk aja. Bullshit sih kalau gue gak nge-aim. Iya sih. Gak apa-apa. Kita harus gak boleh kelihatan itunya. Keep it cool bro. Supaya orang ngelihat achievementnya aja. Struggle di belakangnya gak usah lihat. Ngapain. Kayak Bas padahal gak ngapa-ngapain kok dia bisa di AMI Awards. Dia kan gak tahu lo ngapa-ngapain ya kan. Keep your timeline to yourself bro. Itu bro. Iya. Sama kayak lo kan juga kemarin dapat 10 besar. Iya. Orang gak tahu. Gak ada yang tahu. Paling apaan sih seruput tendang itu. Padahal cuma ngomong-ngomong gitu doang. Ngomong-ngomong gitu. Template aja bro. Tapi gue ngerasa cool banget. Cool. Kapan lagi? Pernah gak podcast lo pada 10 besar? Itu bisa gitu kan. Sama kayak lo kalau lagi ngobrol kayak lo musisi. Pernah gak dinominasiin AMI Award gitu. Itu baru. Suka nih gue orang-orang sombong begini nih. Ntar nih. Next nih ya. Gue suka nih tanya nih. Deg-degan dah gue. Wah. Dengar-dengar nih. Baca-baca sih gue. Baca doang. Iya. Baca-baca. Bener. So kalau denger gini ya. Iya. Dengar-dengar sekarang lo lagi sibuk di dunia e-sport. Ngomongin ke e-sport gak kita? Iya. Tapi gue tuh ini. Jadi gue masih belum tahu ya. Gue bisa bilang mengkategorikan ini tuh sebagai hobi atau passion ya. Yeah. Cuman udah cukup lama sih gue menggeluti dunia e-sport dari 2000
berapa ya 2012 2011 kayaknya gue udah main deh. Maksudnya gue udah game itu udah melekat aja di diri gue kali ya. Dari zaman main Point Blank tuh dulu. Itu gue udah main dan mainnya tuh bukan yang cuman kayak hahaha gitu loh. Kompetitif Kompe gitu loh. ya. Jadi PBNC dulu berarti. PBNC. Kalau yang gak tau PBNC itu Point Blank National Championship. Wah. Gila. Gak pernah menang sih. Tapi mentalnya bos. Mental experience-nya gitu yang gue dapatkan. Such a cool times ya. Iya terus gue sempat vakum main game untuk beberapa tahun ya karena bosan aja kali waktu itu. Atau mungkin gue lagi sibuk sama sekolah kali ya. Oke. And then CSGO gitu keluar CSGO tuh. Terus gue main lagi. Terus gue masuk ke tim profesional. CSGO-nya mulai turun. Gue masuk ke Valorant sampai sekarang. Wait, lo masuk ke tim profesional? Di CSGO ya. Tim profesional tuh gimana? Profesional kayak ya lo digaji buat main game. Gokil. Gila gak sih? Gokil. Waktu itu tuh berat banget buat gue. Karena gue juggling semuanya kan. Pertama gue juggling pekerjaan gue, kuliah gue, sama bagi waktu buat si profesional ini kan. Yeah. Karena mereka tuh makan waktunya gila banget, gede banget. Kayak sehari tuh lu bisa kayak 10 jam latihan dan itu Senin sampai Jumat. Weekendnya lu gak punya waktu weekend karena turnamen biasanya Gokil. di weekend. Jadinya game itu udah bukan main ya? Bukan. Buat gue sih ya, buat gue personally waktu itu tuh gue pengen banget achieve sesuatu gitu ya. Yang kayak gue ngerasa kayak masih bisa deh gue. Dan gue suka gitu loh. Gue gak ngerasa ke pressure dengan tuntutan yang kayak profesional lu harus menang. Gue gak ngerasain gitu. Gue ngerasain kayak prosesnya, progresnya, fun-fun aja buat gue. Gila, cool banget lu men. Cool banget emang bro. Cool banget lu men. Cool gamers. Terus kan beres tuh lu berhenti lu bilang tadi. Iya sempat vakum sebentar 2 tahun ya. Sekarang lu comeback. Sekarang udah dari 2019 deh kayaknya gue non-stop main sampai sekarang. Sampai sekarang. Game yang paling heavy nih sekarang apa lu? Valorant. Gue lagi kemarin sempat 2 kali nge-team buat Valorant. Sekarang lagi off team tapi nggak tahu. Gue pengen jadi cool lagi di tahun ini. Jadi we'll see what happens. Gokil ya. Oke berarti lo main game juga iya. Kompe. Maksud gue mental kompe gitu. Bahkan sempat jadi karir bisa gue bilang lumayan tadi waktu lu di professional team. Iya itu bisa gue hitung pekerjaan sih sebenarnya. Iya kan karena lu juga paid for it. Iya dan dibayar. Lu nge-host juga. Content creating juga. Of course yeah, man. Of course man. Gitu multi talented gimana gitu. That's my dude. Kayak cool banget. Terus hitungannya juga lu berkomedi. Walaupun gak maksud gue komedi gak jadi satu. Karir lu komedian gitu. Iya. Maksudnya di lu membumbui yang lain-lainnya tuh juga dengan sense of humor lu kan. Itu sih yang gue terapkan dari dulu ya. Karena gimana ya. Lu udah cukup pusing gak sih mikirin hidup. Jadi yang kayak masalah kalau lu lihat sebagai masalah ya jadinya susah aja. Tapi kalau lu bercandain masalahnya jadi yang kayak lebih gampangnya buat kita ngambil lah gitu. Buat nyelesainnya. Jadi kayak oh mungkin ini coping mechanism gue kali ya. Alright. Gitu kan. Jadi kayak ya udah semuanya gue bumbuin komedi. Jadi kayak kalau gue lagi marah. Itu gue gak biasanya yang kayak langsung marah teriak-teriak. Tapi gue sindir dengan komedi gitu. Kan. Jadi kayak kalau lagi ada masalah atau kayak gue kena musibah amit-amit ya. Tapi maksudnya pernah kan pasti kita semua. Lah. Ya kita bisa nanggepin itu dengan yang kayak ini cobaan. Tapi cobaannya kok kayak gini banget ya. Kita ketawain aja udahlah. Kalau lu bawa pusing juga gak bikin masalah jadi hilang. Gak kelar juga kan. Ya udah. Kita kan itu kan apa ya. Keputusan kita masing-masing gitu bagaimana kita menanggapi masalah itu sehingga tidak seberat yang seharusnya. Benar-benar balik lagi coping mechanism tadi. Coping mechanism. Jadi gitu sih kalau orang mah bilang gue lucu, gue gak gitu lucu sih. Kayak tapi lo lebih cool ya dibanding gue lebih cool. Gue lebih cool. Gue gak gitu. I'm not that funny but I'm very cool. Jadi buat yang nonton kalau kalian pengen jadi cool ya bisa lihatlah gitu sebuah prototype coolness. Iya prototype coolness. Of Indonesian dudes. Iya lu kalau di orang bule gitu ke Indo ditanya who's the coolest dude? Marlo. Pasti jawab. Kalau lu kan lagi sibuk di musik kan. Gue lihat-lihat tuh katanya lu lagi garap-garap project kan. Bener. Bahasa musisinya kan istilah-istilahnya. Proyekan. Oh lu mandor. Borongan bang. Di 2022 nih plan lu supaya makin cool tuh apa sih Bas? Oke, pertama gue ada album. Ada lagi album. Jadi kemarin gue album, sekarang album lagi. Tiap berapa lama sih itu lu range? Sebenarnya gak ada waktu tertentu ya. Lebih ke BM-nya gue. Kebetulan memang lagi numpuk aja jadi butuh dikeluarin. Bener. Kadang-kadang kalau udah sisi kreatif lu yang very cool itu kalau gak disalurkan dengan yang benar kayaknya ganggu aja gitu. Makanya men gitu. Gue ngapain ya. Gue sebagai orang yang sangat cool gue ngapain kedinginan sendirian. Bener wih keren. Sih.
Masa gue kedinginan sendirian bro gitu. Bener. Gue yang rakyat-rakyat juga Merasakan. Anyway. Yeah bro. Tadi kan gue bahas tadi banyaknya wujud karir lo nih. Gitu. Yeah. Yang sebenarnya jadi apa ya gue bisa bilangnya. Kayak gue tuh A gitu. Wah. Oh, ya. What defines you bro? Ini pertanyaan yang sampai sekarang gue belum bisa jawab sih. Gue beberapa kali diwawancara orang kayak, lu tuh mau disebut apa sih? E-sport player kah? Atau mungkin podcaster, influencer, YouTuber, kayak YouTuber. Gue gak pernah tahu harus melabelkan diri gue apa, jadi kayak, gue sampai sekarang gak bisa jawab sih. Karena zaman sekarang gak perlu label ya? Gak perlu label, kayak status aja. Zaman sekarang kan gak apa, betul status sih. Ya kan? Nggak sih, gue selalu menganggap diri gue sebagai orang biasa aja sih. Kayak normal gitu loh, kehidupan gue tuh tidak seheboh seperti influencer, jadi gue gak ngerasa diri gue influencer. Kalau ngomong YouTuber, gue gak sekonstan YouTuber lainnya. Di e-sport gue juga gak terlalu menggeluti, jadi kayak gue kayak anak muda aja kali ya. Anak muda Jaksel lifestyle yang very cool itu. Gue banget. Tapi lo pernah ngerasain gak ke-influence sama orang di sosmed? Sering kalau soal biasanya makanan. Gue tuh orangnya sangat-sangat picky terhadap makanan. Jadi kalau ada sesuatu yang menggiurkan, ada orang ngepost, gue langsung kepo, langsung pengen gue beli gitu. Tapi kalau soal pola pikir, idealis dan segala macam kayak enggak sih. Gue gak pernah terlalu termakan omongan yang kita lihat atau dengar di internet sih. Karena, sosmed ya? Iya karena gak semuanya benar gitu loh. Kayak lu lihat gue di sosmed, belum tentu di hidup asli gue juga kayak gitu. Kan. Iya. Kadang itu mah SOW ya. SOW ya, kadang itu tuntutan. Kalau kata Mas Boy tadi nih, iya itu showbiz aja. Itu showbiz aja bro, industri bro. Kalau lu pernah gak kemakan sama influence orang di sosmed? Enggak sih ya, kalau makanan gue parah itu. Susah gak sih itu kayak? Lo gak punya defense mechanism gitu kan? Kalian harus coba makan ini. Iya, gue coba sekarang juga. Iya. Sekarang gue pesen. Gue pesen. Atau enggak weekend gue berangkat gitu. Weekend iya biasa tempat-tempat kan tuh. Weekend gue berangkat gitu. Cuman kalau yang kayak sekedar pola pikir dan lain-lain enggak sih ya. Gak sampai ya. Kalau menarik buat gue kayak menarik gitu. Iya kadang buat dicerna aja. Ada gitu cuman gak yang sampai gila kayak gue ke brainwash Paul gitu. Kagak ya. Balik lagi juga sebenarnya influence gue juga dari Bonyok. Terus lebih banyak dari buku. Ketemu orang langsung. Wah ketemu orang seru sih. Ketemu orang langsung ya beneran kayak ngobrol. Iya kayak ketemu gini. Gitu kan. Kalau untuk fashion? Fashion ya aduh. Lo ke influence dari mana? Nah kalau gue fashion dari internet. Oh lu malah dari internet? Sebenarnya sekarang. Tapi berangkatnya ya dulu dari TV. Music video. Terus. Apa sih? Dulu game Tony Hawk. Oh iya cara pakaiannya cat muska. Iya gitu-gitu. Keren juga ya gitu. Keren. Wah kalau gue fashion ya. Iya karena maksud gue. Gue tahu lo suka bilang gue gak fashion banget bla bla. Tapi lo lumayan dandan maksud gue. Lo dandan gitu. Lo pikirin outfit lo hari ini. Atau lo sebenarnya tipe yang apa yang ada di atasnya gue pakai gitu. Gue sempat menjadi orang yang kayak gitu. Yang kayak apa aja yang di atas gue pakai. Cuman kadang-kadang tuh gue sekarang lebih ke. Gue udah lama deh gak pakai baju gue yang ini. Gue udah lama deh gak gitu loh. Terus kayak mix and match pasti gue lakukan. Karena kayak gue gak mau kayak tiba-tiba pakai kemeja putih panjang atasnya. Terus celana pendek kan kayak. Terus sepatunya sepatu bola. Iya. Gak mau dong. Jangan dong. Aduh gak nyambung. Jangan dong. Terus internet juga sering sih ngasih gue pemikiran kayak di Pinterest gitu kan. Referensi apa TikTok gitu kan. Sering banget tuh kayak. Cocok nih gayanya tapi gak cocok di gue ternyata. Jadi kayak kalau soal pilihan gaya. Pertama sih yang gue cari apapun yang gue comfortable pakai sih. Itu dulu sih. Kalau misalkan ini gayanya keren banget, tapi gue nggak comfortable makanya gue akan pakai. Oke. Itu sih. Kalau apa lagi ya? Warna lo ada warna khusus nggak yang kayak misalnya banyak banget outfit lo warnanya itu? Ya gitu dah anaknya monoton bang, hitam, putih, biru dongker, biru. Oh lo nggak terlalu banyak abu-abu. Oh, iya. Tapi ya berarti itu warna lo nggak monoton dong. Iya sih tapi gitu-gitu doang. Gue punya satu baju kayak warna apa sih? Yang ungu terang itu apa namanya? Lilac. Gue punya satu baju lilac. Nih warna ini kan? Iya. Terus gue pernah pakai kayak bagus. Tapi bukan. Gue gak pede aja makanya. Bukan lu aja gitu. Orang-orang bilang bagus banget lu. Ada yang beda nih dari Marlo. Sarah deh. Yang gue malu. Gue malu pulang. Akhirnya.
Ganti baju, pergi lagi. Jadi ternyata emang kalau soal fashion gitu mungkin emang dilihat orang buat mata orang keren, tapi kalau gue nggak comfortable gue nggak bisa sih makanya. Tapi kalau buat referensi mah sering banget. Paling sering tuh ya kalau lagi orang beli baju-baju murah gitu, atau enggak kayak tempat-tempat thrifting gitu kan. Kemakan banget tuh gue. Bener. Karena ngerasa harganya juga gak gede-gede amat. Gila dia bisa sekeren itu dengan harga 200.000. Masa aku gak bisa? Iya masa aku gak bisa? Gak bisa. Ternyata faktor muka bukan faktor baju. Ya nasib lah ya. Ya udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Terkenal ini mungkin yang mereka. Gue gak boleh ngomong aneh-aneh nih. Aduh. Gak apa-apa bro. Iya lanjut Bas. Kalau lu. Kenapa kabar? Kabar udah tadi. Udah kan. Lu udah tanya gue tadi apa kabar. Orang nih gue gak punya briefing. Ayo lo. Ini tapi ini dong coba definisi. Keren buat lo tuh kayak gimana sih? Wah keren buat gue ya. Ini dalam bentuk apa aja ya? Apa aja overall ya. Aja iya, ya. overall aja. Keren tuh kayak gimana sih biasanya? Gue selalu ngelihat manusia keren itu ketika dia bisa membawa dirinya dengan apa yang dia mau. Susah ya? Maksudnya? Tapi nangkep gue. Iya kayak lu gak seharusnya berpura-pura di depan orang gitu loh. Untuk jadi kayak, keren. Iya. Tapi maksudnya ada batasan-batasan juga di mana yang kayak lu gak bisa terlalu idealis juga. Iya gitu loh. Kayak simpel misalnya lu tukang garuk pantat misalnya. Jangan dong. Masa lu lagi nongkrong di luar. Gue idealisme ini gue. Kalau gak suka gue lu cabut. Iya accept me as I am gitu. Gak mungkin dong. Iya, cabut gue. Maksudnya kalau dari pembawaan gue suka banget sih ketika keren tuh buat gue ketika ada satu orang yang sangat-sangat confident sih. Kalau ada orang pede tuh buat gue kayak, kapan nih gue bisa sepede dia. Maksudnya bukan gak over pede. Emang kayak lu yakin aja sama diri lu. Kalau over pede kan agak yang kayak kenapa sih. Iya lu kayak. Ngaps. Ngaisi. Itu gue Tapi kalau yang kayak orang pembawaannya confident gue suka banget sih. Itu keren sih buat gue. Being themselves aja gitu. Iya gitu. Tapi dia pede gitu pede, not trying too hard. Tapi juga gak kayak overly, gak terlalu under gitu. The right amount, the sweet spot. Yeah bro, that G-spot. G itu ganteng ya. Ganteng spot. Ganteng spot, iya. Jangan salah tanggap. Kalau dari gue gitu, kalau dari lu gimana? Lu ngeliat orang keren tuh dari apa? Dari fashionnya kah? Dari perawakannya atau? Sama sih, dulu sebenarnya sama yang kayak lu ya in a way. Cuman dulu gitu waktu gue masih kuliah, waktu lebih bocah lagi lah gitu. Gue lumayan, apa bisa gue bilang ya, kayak ngelihat orang tuh dari tampilan gitu loh. Kayak referensinya, dia dengerin lagu apa gitu. Dia nongkrong di mana, di baju apa. Akhirnya setelah gue temukan ternyata banyak orang dengerin A, pakai baju A, nongkrong di satu tempat A. Bukan karena dia suka ternyata. Karena biar terlihat dia suka sedemikian rupa. Jadinya yang kayak akhirnya gak keren gitu. Malah banyak yang dulu mungkin gue anggap fashionnya nggak oke gitu, alay, dengar lagunya alay, pembawaannya alay, tapi ternyata dia just being himself itu menurut gue, dan dia pede gitu, itu lebih keren gitu. Walaupun mungkin secara referensi nggak masuk sama referensi gue, tapi secara standar keren, lu keren men gitu. Bener. Tuh jadi guys, itu yang kita bisa ambil, don't be a fucking poser ya. Iya. I love to skate. Gitu dan fucking poser, I love to skate gitu. Lu gak bawa papan bro? Enggak bro, gue habis board slide terus patah gitu ya. Kemarin main di gitu. Gue suka bingung gitu loh dulu ngelihat diri gue yang dulu gitu. Bisa-bisanya ngejudge orang tuh keren atau enggak, kayak gue bilang tadi itu hanya kan dari doang, referensinya doang gitu, dari selera. Oh iya. Itu kan selera kan sebenarnya kan. Contoh kayak lu nanya, lu denger lagu apa? My Chemical Romance. Gitu. MCR. Kan ngeselin banget ya. Iya sih. Ngeselin banget. Langsung kayak, ini pasti orangnya gini. Iya. Tapi kayak kita semua pernah ada di fase itu gak sih? Butuh sih menurut gue. Kayak hampir semua orang pasti pernah deh yang ngejudge cuman karena taste dia dalam sesuatu hal. Kayak sampai sekarang tuh gue masih agak-agak suka ke bawah misalkan ya. Kan gue terkenal wibu ya. Oke. Jadi ketika gue nanya anime favorit lo apa? Terus dia ngasih anime referensi apa gitu misalkan. Gue tuh yang bisa... mainstream. Iya, lo suka itu cuman karena itu yang lo tonton kan. Sering banget yang kayak itu hati tapi ternyata gak boleh. Ada ngesnobnya juga ya. Iya ada yang kayak lo harus nonton yang bla bla bla. Ih najis banget. Gue lama-lama kayak gedek sih. Gue apaan sih? Iya. Karena kalau ternyata kita dibalik di posisi itu. Iya. Lo ngeliat orang yang kayak gitu tuh jadi kayak. Tapi gue pernah ternyata waktu gue ngomong favorit anime gue. Terus yang gue dibalikin pemikirannya kayak. Oh lo karena cuma nonton itu doang. Padahal kayak. Enggak ya, ternyata emang gue cuma suka itu sih.
kayak pure suka aja nggak. Gue nonton kayak banyak banget tapi emang yang gue suka yang Lo kecantolnya di itu tuh. Iya misalkan gitu. yang kayak apa sih kalau lu bilangnya mainstream. Iya. Ya udah nggak salah. Emang gue suka. Emang gue suka. Kenapa? Emang kan sering banget mau kan. digibah. Suka banget soalnya orang-orang apalagi anak-anak Jakarta ya. Yang paling menggurui everyone and the most knowledgeable person Snobisme. after Einstein gitu. Snobisme. Iya kayak melelahkan ternyata berbicara sama mereka tuh. Please man. Iya gitu. kayak Please man. lu top, yang lain beng-beng. Lu deh gitu. Lanjut. Bro, ngerokok udah gue beliin boleh, tadi. Boleh, bro. Iya tadi udah gue beliin. Lu duluan aja. Gue duluan nih. Santai. Oke. Dari sekian banyak perjalanan karir lo yang banyak tadi rupanya, wujudnya yang ya mungkin orang lihatnya sebagai karir udah buat lo, tapi kan kayak lo bilang tadi ya lo suka aja sesimpel itu doang kan sebenarnya. Ada nggak tapi yang di luar dari semua ini yang lo lagi kulik? Yang gue lagi kulik. Yes. Itu kayak di 2020 ke 21 deh malah. Kalau sekarang belum sih. Sekarang gue lagi mau mendalami si Valorant ini lagi sih. Jadi itu masih gue kulik karena itu kan sebuah game ya. Kan ada yang namanya update. Yes. Nah itu perubahannya tuh gameplay cepat banget dan adaptasinya tuh kayak kita harus cepat kalau nggak kita ketinggalan gitu. Yeah. Kalau itu sekarang. Tapi ini ada hal yang kayak nyeleneh banget dari game perjalanan hidup gue. Semua orang tahu gue ngapain dan segala macam. Tiba-tiba gue punya musik, Bas. Lo sempat? Sempat. Orang-orang tuh kayak nanya kayak emang lu bisa nyanyi, emang lu bisa produksi? Kagak. Lu lihat aja menurut lu gue bisa nyanyi gak? Enggak. Bisa produksi gak? Enggak lah. And then? Terus kenapa lu bikin lagu? Nah waktu itu jadi gue suka banget sama segala hal yang kayak seni lah ya. Kita bisa bilang art lah kasarnya. Jadi gue suka, dulu tuh gue target gue pengen di film. Entah itu sutradara, director, pemain filmnya, apanya ada pokoknya. Iya jadi kayak oke, waktu itu pernah main filmnya gak jelas sih, tapi pernah. Jadi kan experience. Kayak abis itu gue pernah ke sosial media gitu kan. Udah pernah. Gue pernah mendalami fotografi sempet. Terus gue pernah di series tuh apa ya waktu itu net tuh lupa lagi. The East. Ya, gue sempat nonton lo di Terus gue mikir kan, aduh gue lama-lama capek deh soal video-video mulu. Soalnya kan semuanya korelasi kan. Kuliah gue performing arts, gue main teater. Di teater tuh. Oke, kuliah lo performing arts? Performing arts. Jadi jarang men orang kuliah ngambil itu. Itu sangat-sangat menyenangkan walaupun sangat-sangat melelahkan. Tapi gue suka karena kita tuh di tiap akhir semester, itu tuh ujian akhirnya kita harus bikin performance teater. Jadi gue suka banget kan. Terus dari situ gue kepikiran, di teater gue pernah nyanyi tahu. Tapi emang bukan nyanyi serius sih. Terus gue mikir kayak, gue kalau bikin project lucu-lucuan nyanyi kayak lucu deh. Terus gue ajak teman gue yang bisa bikin. Terus kita kayak, udah kita bikin aja ceng-cengan. Gak usah cari apa-apa, udah upload aja. Buat aja kayak, jadi nih 3 lagu. Terus kita seneng kan. Udah upload aja. Sampai sekarang udah, gue diemin aja. Ternyata yang gue cari adalah bukan si achievement setelah bikin musiknya, tapi ketika bikin musiknya. Gue tuh yang kayak, bisa gitu, keren. Oh nih, gitu lah yang kayak, ya mungkin gue gak expert lah dalam hal gitu, tapi akhirnya gue tahu ternyata bikin musik tuh susah ini. Jadi yang kayak, wah gila nih gue kalau emang mau serius di musik, gue harus tekun. Gue gak bisa yang kayak cuman kayak main-main terus kayak berharap kayak musik gue laku gitu, gak bisa. Bener-bener. Karena sesusah itu, tapi kayak, gue belajar hal baru tuh menyenangkan sekali buat gue. Itu sih, itu paling belok gue sih. Dan itu juga maksud gue jadinya nge-expand horizon lu juga kan. Iya, jadi kayak ya mungkin gue gak setolol itu lah. Kayak gue kalau ada orang ngobrol sekarang gue udah tahu, bikin musiknya lu pakai apa? Pakai Ableton. Tahu gue tuh software, gue tahu software. Gue pernah dengar susah tuh gitu kan. Bener-bener. Ya kayak gitu-gitu lah. Akhirnya bener gue setuju tuh di saat lu pengen coba belajar hal baru nih. Kalaupun gak end up jadi skill set, sengaja jadi party trick men. Iya kan? Punya ya? Iya punya aja gitu. Jadi party trick aja gitu loh. Kalau ngobrol sama orang baru, ini musisi nih. Nah kalau lu sebelum itu kan lu kan musisi banget nih. Lu pernah paling melenceng kemana tuh? Paling melenceng apa ya? Gue paling melenceng. Hitungannya sebenarnya putaran seni-seni juga sih gue. Nyambung aja lu ya? Iya, yang paling melenceng mungkin apa ya? Apa kayak tiba-tiba lu jadi dekan gitu? Gak tahu sih gue kalau itu. Could be gak tahu. Jadi dosen tiba-tiba. Could be gak tahu. Seru banget. Ini cuy,
paling melenceng gue itu dulu sempet getol drag race. Gimana? Drag race. Balapan. Gue drag Hampir race. deg-degan gue tadi. Karena cepet-cepetan. Drag race. Nah, drag race. Iya. Mobil motor nih. Mobil dulu SMA gitu. Di Asaf tuh. Kagak, dulu kan dari Medan dulu. Sempet gue ikut sekali. Banyak gue gak tahu tuh. Ini ilegal gitu atau? Kagak, legal. Oh beneran. Legal. Yang kayak diselenggarakan gitu. Iya. Oh. Legal sekali. Aneh banget. Legal. Gue dulu sempet agak lumayan Tekun tuh di situ. dibilang tekun juga enggak, cuman obsessed. Oh. Kayak karena pergaulan di Medan itu beda kayak misalnya di Jakarta, di Pulau Jawa lah ya. Di Pulau Jawa kan rata-rata to be cool tuh biasanya to do something creative kan. Iya. Kayak apalah foto, Iya. ngeband, bikin desain, Fashion. clothing, ya. Kalau di sana Kalau di tuh Medan apa? kebut-kebutan. Oh Medan tuh basis kerennya tuh dari nyali ya? Iya, kebut-kebutan itu benar tapi dari nyali. Iya, bahasa kan? keren itu dari nyali, kebut-kebutan, terus tubir. Tubir. Keras ya hidup dia ya. Katro. Habis pertanyaan lo. Iya gak apa nih. Ya gue yang nanya lu deh. Kalau. Nah ini nih. Ini pas banget gue yang nanya. Karir journey lu kan cool banget nih ya Bas. Iya. Tapi kalau dari appearance nih. Kiblat fashion lu tuh dari mana sih? Karena kalau gue liat Instagram lu tuh. Gue tuh selalu kayak mikir kayak. Bisa gak ya gue kayak Bass Boy gini kayak. Dia tuh niat gitu. Yeah. Maksud gue kayak. Lu tuh pakaiannya enak dilihat gitu loh. Dan kayak lu gak takut buat explore gitu. Sementara kayak gue kayak. Fit gue kayak portofolio kerjaan gitu kan. Yeah. Nah tapi kan lu suka banget nih fashion. Lu pernah collab sepatu lah. Yeah. Lu pernah kesana kemari. Membawa alamat gitu. Yeah. Nah kiblat fashionnya kemana sih? Kemana ya? Sebenarnya nggak ada satu kiblat pasti ya. Bisa gue bilang sebenarnya influencer gedenya itu balik lagi dari kultur skateboard. Oke. Dari gue bilang tadi awalnya gue main Tony Hawk, terus jadi gue suka SD gitu, gue nongkrong sama abang-abang di komplek gue yang di lapangan suka main skate gitu. Yang paling mentok kickflip ya. Iya. Ada lah tapi pasti biasa 1-2 yang Bisa jago nih, jago nih gitu. Nah, gue suka nongkrong sama abang-abang itu terus jadi terinfluence musiknya. Oke, musiknya kemana tuh dia waktu itu? Pang-pangan, hardcore, gitu-gitu kan. Terus hip hop juga, sama dandanannya. Terus ya mulai berangkat dari situ gue ngulik lebih. Akhirnya gue nemu ternyata nggak cuma harus kayak gini ya gitu, bisa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Dan OPQ, RSTU. VWXYZ. Iya benar, kita kelarin dulu dong. Dan gue baru nemuin waktu kemarin itu gue kuliah. Kan gue kuliah komunikasi ya. Jadi memang pakaian itu juga jadi medium lu komunikasi. Oh pembawaan diri ya termasuk. Iya. Dan kayak sesimpel ini deh maksud gue. Lu pakai kaos dari certain brand gitu. Wih. Enak bro. Asem bro. Iya gak apa-apa bro, sikat bro. Terus apa ya jadinya medium gue untuk bercerita juga sih sebenarnya. Apa interest gue, apa yang gue suka. Kebetulan emang gue dari kecil tuh suka banget sama hal yang warna-warni. Oke. Makanya jadi gue suka banget ya pakai pakaian yang juga warna-warni gitu. Karena emang gue sendiri suka banget gitu loh sama semua yang warna-warni. Tapi gue mungkin pertanyaannya kita balik coba. Lu udah bisa ngerasa belum kalau orang-orang bisa menjadikan lo sebagai kiblat fashion? Waduh, berat tuh. Berat nih. Ntar lah gue jadi host, lu gak usah lagi lah. Gitu ya ternyata ya. Jadi harus ngasih pertanyaan dulu. Dibilang iya enggak. Kesannya gue self proclaim kan. Iya benar. Dibilang enggak. Iya juga. Iya dibilang enggak bohong. Tapi ini jawaban jujur tadi. Beneran maksud gue dibilang iya self proclaim banget. Kayak seakan-akan gue kayak menuhankan lo sendiri. Bang Fashion. Si Bang Fashion. Ampun bang. Bang Fashion. Hormatnya tuh yang sampai. Yang bikin bawain gitu. Bang Fashion. Si paling fashion dia tuh guys. Tapi kalau bilang enggak. Ya gimana sebagai buktinya udah pernah collab sana sini bikin sepatu. Ada juga gitu dan kan? lain-lain deh. Sebenarnya lebih ke emang gue. Ayo dong humble brag dong. Ini lagi. Sabar. Dengerin ya, humble brag, latihan. Pada latihan anak-anak yang belum tahu humble brag apa ini kayak gini. Ini wujudnya nih. Ya jadi sebenarnya emang karena gue demen aja. I just do what I like and this is that. And what you do apparently to be very cool. Yeah. For a lot of people. For a lot of people gitu. Sebenarnya tapi balik lagi gue doing it not for the sake of being cool.
now. Iya. Dulu iya. Sekarang mah you do you ya. Iya, just do me gitu. Dulu tuh beneran, wah cuy, gue dulu beneran sampai zaman, terutama zaman gue. Jadi gue nge-explore banget berdandan tuh, berpakaian tuh kuliah. Oke. SMA tuh udah, maksudnya Medan kan di tempat daerah di mana tempat yang sangat menjunjung tinggi conformity kan. Semua orang tuh harus sama. Oke. Orang yang stand out tuh agak lumayan. Apa sih, kenapa sih? Iya. Tapi dari dulu gue lumayan hitungannya walaupun belum keren tapi Udah apa sih kenapa sih? Iya udah apa sih kenapa sih. Iya. Iya kan. Biasa kalau lu lihat orang apa sih dia. Nah sekarang lu yang gitu-gituin sama orang kayak apa sih Kenapa sih dia. Iya oke. Nah, dulu gue begitu. Lu udah ngambil step berarti artinya lu berani mengeksplor itu kan? Iya, mulai gue nyoba-nyoba lah. Dulu kan dengerin Blink-182 gitu-gitu. Pakai celana, tau gak sih lu celana 3/4. Iya, kaos kaki sebetis. Iya. Tuh lu tinggal pakai kutang sama bandana jadi Mi hombre. Iya kalau bikin YouTube jadi Atta tapi. Karena pakai beginian. Oke bandana iya. Oke terus habis itu? Terus Lu pernah tuh ngalamin celana 3/4? Pernah dong, pakai gelangnya yang sweatband gitu, gelang tenis kan. Gokil banget men. Keren. Iya kan. Terus masuk gue ke kuliah, gue mulai nge-explore lagi dan lain-lain. Mulailah gue terjerumus ke brand-brand streetwear Amrik. Wih, Supreme, Stussy, Oh, iya. DLL gitu-gitulah, Iya, gitu standar kan. Dan memang lagi booming-boomingnya banget kan itu 2014, 2015. Gue tuh sampai beneran di fase yang kayak kalau nggak pakai brand-brand tersebut, ketinggalan zaman gitu. nggak going out gitu loh. Oh, kayak left out aja gitu. Iya, kayak gue nggak gue gitu rasanya. Dan posisi ya anak kuliah megang duit berapa sih lo? Iya sih. Gue tuh beneran sampai ngorbanin makan dulu demi. Pernah gak lo nanak nasi nih airnya tapi lo kasih Royco biar udah gurih nasinya, jadi lauknya bisa lebih irit. Tapi kalau going out nih anti sosial club. Anjur. The struggle is real. Struggle is real man. Tapi kayak bodoh yang penting gue bisa ngeceng. Iya, awalnya begitu. Ya, akhirnya sekarang gue lebih ke pakai yang gue suka. Dan gue lagi akhirnya menemukan kenyamanan di bikin punya gue sendiri. Jadi bikin kalau gue pribadi juga awalnya tuh karena kayak aduh berasa juga lama-lama di dompet. Iya. Terus gue juga bisa desain dan lain-lain lah walaupun bukan jago ya gitu. Gue bisa dan gue suka juga gitu. Ya udah gue mulai tuh nemu nyablon kaos satuan. Iya. Ternyata lebih menjanjikan. Satu gitu. Itu kan sekarang gitu bisa gue bilang bisa jadi mata pencaharian juga. Dulu mah belum ya. Dulu mah belum. Cuman dulu tuh seenggaknya buat gue waktu gue ngaca tuh kayak lebih nyaman gue dibanding harus pakai brand dari orang ABCDE gitu. tadi gitu. Maksud gue kayak nggak harus gitu. Ya cuman kalau kayak ada lagi good deal gitu, ada secondan nih gitu, barangnya bagus. Masih bagus. Artikel yang gue suka, gue sikat gitu. Cuman gak lagi jadi sebagai sebuah keharusan. Gue tuh gak gue nih kalau gak pakai brand ABCDE. Repot deh. Tapi kalau ngomongin fashion nih ya, dia kayak siklusnya jadi berbalik sih sekarang menurut gue. Karena lagi dilirik banget brand-brand lokal. Iya. Gila lokal lagi naik-naik banget. Gue kayak beli lokal sama beli luar harganya sama. Waktu dilihat, kualitasnya lebih bagus kita sih. Iya. Jadi kayak mending gue nabung buat yang brand lokal sih, membantu, melestarikan, dan kayak dan lebih ini juga ya akhirnya cool. Lebih representatif juga kan. Iya. Kayak lo lebih relate aja jadinya sama cerita lokal brand. Si brandnya. Iya, karena kan dia ngerepresentasi kultur kita gitu loh maksud gue. Kalau pakai brand-brand bule tadi ya kayak lo pengen jadi bule aja gitu. Iya sih, ngikutin aja. Iya gitu kan. Tapi kan ada juga beberapa orang yang mungkin emang menekuni dan suka gitu salah kan. Juga balik lagi pilihan mereka. Kalau mereka pikir it's their own way to express themselves let it be bro gitu bro, you are cool in your own way. Tapi itu gue setuju tuh bener loh maksud gue. Intinya kan sebenarnya lebih ke jangan lu jadinya kepaksa hanya karena iya kan. Lu sekarang hobi motor juga lu ya? Enggak sih. Masa sih? Wah cerita motor panjang. Lu sambil minum dulu gue ceritain. Jadi gini ya. Gue itu dari dulu tuh sebenarnya nggak boleh naik motor sama keluarga gue karena kakak-kakak gue tuh naik motor terus. Yang satu pernah sampai jatuh terkapar hilang ingatan. Terus kakak gue pernah Mario waktu itu dia sampai muntah terus kayak otaknya kayak kenapa gitu penyakitan dah dia waktu itu. Terus Marco tuh suka jatuh dan segala macam, jadi gue tuh nggak
diperbolehkan sama sekali gitu. Lo sebagai si bungsu gak boleh Gak dong. boleh. Iya. Tapi ya biasa lah, anak paling bungsu semakin dilarang saya Semakin semakin jadi. langgar kan. Semakin jadi. Kejadian deh waktu itu gue naik motor. Nah ini tuh motor sempat jadi traumatik buat gue. Gue tuh yang kayak, ini beneran traumatik yang kayak, gue gak berani naik ojek sih. Sampai sekarang? Enggak. Ini Dulu. kuliah. Sampai kuliah. Sampai kayak di semester, pokoknya yang Gojek udah datang, gue masih gak mau naik Gojek. Karena bukan karena gue sombong, gue mendingan jalan kaki atau naik busway. Gue takut naik motor. Kalau dibonceng sama temen dekat gue, pelan-pelan ya nanti ya. Gue tegang gitu. Ini karena gue pernah jatuh, jatuhnya nggak gitu parah sih, ya lumayan. Maksud gue ada luka jahitan dan segala macam. Cuman the feeling of itunya yang gue takut banget sih. Karena waktu di momen gue jatuh, gue nggak ngerasa kayak gue bakal jatuh. Tapi kayak cepet banget aja kejadiannya. Iya kayak dah terkapar gue, kaki udah berdarah apalah dan segala macam. Terus akhirnya gue memberanikan diri mulai overcome my fear. Akhirnya kayak gue kangen deh sebenarnya naik motor. Beli deh motor, terus kayak awalnya deg-degan juga bang. Motor lu gede lagi. Iya motornya gede kan. Itu orang-orang bilang, lu gimana sih lu kan trauma naik motor, kenapa beli yang 400 cc? Bang, cool. Pertama ini cool. Pertama cool. Dan gue anaknya komit. Kalau gue udah melakukan sesuatu, gue mau lakuin itu full. Sekalian. Daripada gue beli motor yang 125, 150 gitu kan kayak. Berarti lu tuh orangnya kalau nggak nol cepet sekalian. Gak gitu. Ada di tengah-tengah nih. Nah waktu gue beli, gue gak tahu bakal gue pakai apa enggak. Kan gue takut. Tapi akhirnya pelan-pelan overcome. Lama-lama jadi kayak, anjing nih perasaan yang gue sangat suka ternyata. Dulu tuh waktu zaman SMP SMA gue suka banget motor. Terus yang sekarang punya motor gitu yang kayak, seru juga ya. Tapi mungkin gue udah lebih dewasa kali ya. Jadi gue udah lebih memahami kayak jalanan, peraturan, orang-orang, cara orang belok dan segala macam gitu tuh udah di luar kepala. Mungkin dulu kaget kan. Benar. Yang kayak bocah nggak biasa di jalanan raya, tiba-tiba lihat motor nganging gitu, mobil apalah kaget. Sekarang tuh yang kayak, depan gue angkot nih, siap-siap ngerem. Kan? Atau enggak, depan gue ada ojol nih, berarti dia bisa belok kiri kapan aja nih. Benar. Gitu kan. Jadi kayak itu tuh udah ada, dulu mah mana ada. Kita mah semua motor kita anggap sama, pokoknya gue paling kenceng. Blas aja. Lu semua di belakang gue paling kenceng. Gue gak peduli. Jangan pernah di depan gue. Yang penting gue kebut. Jangan pernah. Wah kalau sekarang, gue di belakang gak masalah. Santai. Gue di belakang masalah. Gue gak ngejar apa-apa kok. Gak buru-buru. Iya, jadi kayak gitu sih. Ya, tapi kalau dibilang otomotif banget mah enggak lah, gue gak sekut. Alright. Gue gak sepahami itu maksudnya. Jadi kayak emang lu suka aja. Suka aja gitu loh. Nah itu yang balik lagi yang kayak gak selamanya hal yang kita suka tuh harus kita tekuni banget-bangetan biar dilihat keren gitu loh. Ada juga hal yang gue cuman pengen nikmatin aja tanpa gue harus tahu seluk beluknya yang kayak karbunya apanya. Gue gak mau tahu ya. Gue cuman pengen naikin hal yang gue suka. Kayak motor. Podium. Podium. Gue suka naikin podium. Kebetulan cewek kemarin namanya Podium. Gue suka tuh dinaikin podium. Podium yang naikin. Masa gue. Iya sih. Aneh. Kemarin ke Bali juga lo bawa motor kan? Ke Bali gue bawa motornya. Kalau ke Bali beda cerita. Itu bukan karena gue pengen bawa motornya jalan-jalan. Gue pengen orang-orang Jakarta yang di sana ngeliat gue plat gue B. Kayak sorry kalian liburan ya? Gue bawa motor gue sendiri. Enggak nyetir. Gue towing karena gue mampu. Residence. Gitu iya kan. Gue pengen ngasih tahu aja. Enggak bercanda. All jokes aside emang gue pengen jalan-jalan. Karena di Jakarta sama Bali beda banget kan jalanannya. Iyalah. Gue merasa hal yang gak bisa gue rasakan di Jakarta mungkin ya. Dimana sore-sore, sunset kayak gitu-gitu. Gue tuh bisa jalan di samping-samping sawah. Dimana kagak ada macet. Selau-selau ya. Pelan kagak ditlakson. Asli enak banget. Karena buat gue ke Bali tuh bawa motor sore-sore aja itu udah. Itu udah gak peduli motornya sih. Iya maksud gue ya motor-motor rental. Tapi ya rasanya. Rasanya bro, asli enak banget gitu loh. Di Jakarta lo mau naik motor apa juga Jakarta aja gitu. Itu kemarin kapan ya gue ada syuting sama Volix juga. Dia ada syuting jam bla bla bla. Gue pikir gue naik motornya biar cepet. Jalanannya macet total, nyampe sini gue kuyup. Kayak habis maraton. Bau debu juga. Buset dah. Kalau lu hobinya apa Bas? Hobi gue sekarang. Hobi nih ya yang sebutkan yang tidak menghasilkan uang. Yang tidak menghasilkan uang. Baca komik. Baca komik gue. Oh lu masih baca banget tuh anaknya? Masih baca komik banget gue. Gue dibanding anime baca komik loh. Tapi udah di gadget. Iya. Cuma kalau ada komik yang gue suka banget, biasa gue juga suka beli fisik. Iya itu sih. Iya. Beda ya? Beda. Gue juga pernah kayak gitu tuh, jadi gue kayak, gue udah nonton misalkan let's say Jujutsu Kaisen gitu. Gue udah baca manganya, terus tiba-tiba kayak, ada komik fisik ya?
Beda. Beli tidak Beda. ya. Karena waktu megang tuh kayak. Beda. Bahkan komik fisik itu bikin gue lebih sering reread. Bisa dibaca-baca ulang. Bisa dibaca-baca ulang. Kalau kayak online gitu mager kan lu. Ngeback-ngebacknya. Itu kapan ya? Kalau ini kan, ini 19. Iya bener. Kayak baca komik online juga biasanya gue tuh repot ngebookmark. Kemarin apa mana gue ya? Chapter berapa ya? Iya. Page berapa ya? Repot. Itu repot sih. Kalau ini kan kayak, ini yang volume 19, gitu, volume 17. Ada di rak gitu bisa lo di rak, pegang. bener gitu. sih. Bahkan kadang kalau ada yang misalnya komiknya bahasa Jepang gitu. Gue gak bisa baca. Suka aja gue punya. Yang penting koleksi. Iya. Oh itu bahasa Jepang doang. Gue suatu saat akan baca. Saat akan baca. Tapi gak sekarang. Gak tahu sekarang. Baca Oke. komik terus. Menyenangkan tahu lu punya hobi yang tidak menghasilkan uang. Bisa hobi lu soalnya bikin lu kaya. Gue suka. yang gak hasilin duit. Oke, baca komik terus apa Baca lagi? komik. Lu anaknya atlet gak sih? Atletis, main futsal, basket? Enggak. Gue gak atletis sama sekali. Oke. Gue gak atletis sama sekali. Cuman yang baru belakangan ini gue workout. Oh iya. Cuman bukan karena gue. Sekarang jadi suka sih. Oke. Cuman awalnya. Awalnya. Ya karena biar sehat aja. Simpel itu doang sih. Kalau gue kemarin itu. Bukan yang karena gue hobi. Gue mah gak ada hobi yang atletik ya. Gue kurang optimal kemampuan fisik gue. Kemampuan fisik gue kurang optimal. Iya kan mencoba skateboard gak bisa kan. Iya. Gue tuh lebih ke duduk, ngobrol. Sama Iya benar. Terus apa ya? Motor, mobil tuh belum gue mainin karena lumayan menyita waktu. Karena gue doain yang tua kan. Kan lumayan. Sama sih gue juga suka yang tua. Kan? Yang kayak beda 4 tahun 5 tahun gue masih suka. Motor kan. Motor. Beda 4 tahun sama lo. Iya gitulah. Intinya kalau itu masih agak terlalu berat ya sejauh ini gue komik main game. Tapi gue gamenya sistemnya gue anaknya konsol banget. Bukan kompetitif, gue yang lebih ke story. Story mode. Kayak main God of War. Iya, Far Cry gitu-gitu. Nah kayak gitu terus gue juga kan main konsol ya. Yeah. Ketika ada orang yang ngajak main bareng online gitu, gue kayak apa? Bisa diem gak sih? Kayak gue pengen story mode sendirian tanpa diganggu gitu loh. Ya gue pengen itu masuk aja gitu. Pribadi ya. Asli ya lu roaming di dunia open world kayak gitu-gitu. Iya. Kalau open world tuh gila sih. Kacau. Kayak kemarin gue main Red Dead tuh. Aduh. Puas banget coy. Best game. Kacau puas banget gue. Best game iya. Masuk gue ke situ rasanya. Seru banget sih. Ceritanya baper banget lagi ya. Iya. Nangis kalau. Sedih banget. Batuk-batuk begitu. Batuk-batuk. Mas cakep-cakep TBC. Iya Pak. Kasian. Itu sih terus apa tapi lagi? Dia cool banget sih. Cool dia. Arthur Morgan. Gila. Terus lu berewokan lebih panjang gak? Enggak. Lu shave? Gue shave. Kalau dikemas secara keseluruhan nih. Lu punya sosok yang menginspirasi lu gak? Nah ini boleh pilihan. Bisa public figure atau orang terdekat. Atau mungkin satu-satu gitu. Boleh. Ya yang sosok yang menginspirasi lu. Public figure yang inspirasi gua itu pertama ada siapa ya? Sedap. Public figure yang menginspirasi gua itu Tyler the Creator itu iya banget sih. Oke. Iya banget. Dia tuh nunjukin ke gua bahwasannya balik lagi you could be so much more aja. Oke. Kayak ya gue musik ya gue suka yang lain emang kenapa gitu. Terus nunjukin kayak maksud gue dia yang pertama kali menyadarkan gue bahwasannya kayak let's say lu misalnya suka hip hop. Dandanan lu gak harus kayak gitu. Oh iya. Dia kan aneh-aneh. Iya. Itu tuh gitu loh. Icon banget. Iya. Dia bisa bikin gue lebih berani nge-explore diri gue gitu. Oke, Tyler the Creator. Itu gokil sih menurut gue. Dia bisa nunjukin itu tadi ya. You could be so much more aja gitu. Lu tuh gak harus satu sisi gitu. Lu public figure. Wah. Public figure that I look up to. Siapa ya? Kagak tahu gue. Gue gak pernah ngeliat siapa. Pasti ada. Mungkin secara gak lo sadari. Yang ayo. Dikemas secara keluar lu punya sosok yang menginspirasi lu gak? Iya. Siapa misalnya Dave Chappelle atau siapa gitu. Kevin Hart kali ya. Kevin Hart. Enggak sih. Siapa ya publik? Orang terdekat bokap. Pasti. Enggak sih. Ini kalau orang terdekat satu keluarga gue sih. Kita kan berlima nih. Iya. Jadi ketika kita lagi pisah itu gue ngerasa kayak kita individual aja. Tapi ketika kita lagi bareng tuh kayak setim gitu loh. Unity. Iya jadi anehnya nih. Gue tuh sama keluarga gue tuh bisa sedekat kayak kita nongkrong. Jadi kayak nongkrong tuh
as in beneran nongkrong, bukan yang kayak gue lagi ngomong ke bokap gue atau gue lagi ngomong ke nyokap gue. High level. High level. Oh, jadi kayak mereka tatap gue nih lagi ada bocah lagi curhat nih. Gue inget banget sesantai itu karena gue cerita tentang gue nggak sengaja pijat plus. Oke. Itu tuh gue ngobrol ke mereka, kita tuh ketawa bisa cekakakan berlima, tapi mereka tuh bukan yang membenarkan. Bukan yang kayak, kamu gak boleh itu salah. Gak ada kayak gitu. Iya. Karena mereka di situ gue nganggapnya sebagai teman. Ketika mereka dengar cerita ya mereka ketahui sebagai teman. Udah terus abis itu kita ketawa-tawa kan. Tapi emang ceritanya gue gak nyampe ngapa-ngapain sini sih di pijat plus ini kan. Terus bokap gue nyeletuk. Iya ini karena lu gak ngapa-ngapain aja. Coba lu ngapa-ngapain. Gak cerita lu ke kita. Bener sih. Di satu sisi. Tapi maksud gue buat seorang orang tua gitu ya, buat dengar anaknya misalkan, aku kemarin gak sengaja pijat plus kan bohong banget. Kayak gak mungkin, lu udah pasti tahu dan segala macam, terus pasti diomel-omelin apalah. Kagak, kalau sama bokap nyokap gue kayak temen. Adalah hal-hal yang dimana mereka jadi parent, ada dimana hal-hal mereka jadi temen. Kayak tatoan nih, tatoannya dimarahin sebagai orang tua mereka. Gak suka dan bla 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 gini bla bla bla. Tapi nextnya kalau gue tato baru, baru lagi ya lah jadi temen. Gitu loh, jadi kayak mereka tuh nasehatin hal yang baik-baik, tapi ketika kita udah milih sendiri, Sarah konsekuensi lu. Maksudnya di satu sisi menurut gue ini juga yang jarang terjadi sama orang tua di Asia ya. Iya. Lu jarang dianggap jadi your own person. Kayak ya lu sampai ntar juga bocah gue gitu ya. You would never know better gitu. Iya kan gitu. Bener. Dan kayak sebenarnya susah juga sih dibilang salah, enggak juga menurut gua karena kan rasa sayangnya beda kan ya. Kalau ke anak tuh gede banget gitu. Jadinya ego lu juga bermain di situ kan gitu. Dia pasti pengennya yang terbaik menurut dia. Sedangkan kan yang terbaik menurut si anak kadang udah beda gitu. Dan ya balik lagi si anak kan juga manusia juga jatuh sama temptation, godaan, lingkungan dan lain-lain dia. Kalau dia bisa melihat si anak tuh jadi nggak cuma sebagai sekedar anak tapi sebagai individu aja, orang aja gitu ya, kayak di satu sisi yang kayak ya namanya juga orang. Iya kan gitu. Kalau udah bisa kayak gitu malah enak tukar pikiran lah apalah gitu. Public figure gue masih gak tahu siapa. Samsek gue gak gitu ngikutin dunia sih. Enggak sih. Bapak gue public figure. Masuk. Enggak sih, kalau menurut gue Trifet Chili sih. Yoi gitu Trifet Sambal gitu ya. Buat gue tuh dia kayak hardworking person. Terus dia itu berani ngambil keputusan. Striving. Iya, terus dia itu melakukan segala hal untuk membuat lingkungan lebih baik. Risk taking. Buat kalian yang gak tahu Trifet Sambal, dia itu yang punya yang punya owner. Iya. Yang punya owner. Mostly dia biasa aja. Ya, kayak 80% dia B. 20%-nya kadang suka ada ide cemerlang yang gue suka. Gokil. Itu 80%-nya biasa aja. Gue jauh lebih capable kali. Cool. Makanya lu lihat kan dia gak pernah host lagi. Iya. Dia gue sadarkan bahwa lo tuh B aja. Kasih gue aja kerjaan. Untung dia orangnya nurut kan. Itu sih. Nah lu tapi orang yang suka bersosial ya. Suka. Tapi party. Maksudnya salah satu ekosistem sosial yang lu suka tuh party. Definisikan party coba. Party, megut, jedak-jeduk. Enggak. Itu gue enggak. Gue gak suka party jedak-jeduk dangdung tembes gedang. Versace on the floor gak bisa. Sama, itu gue sama. Atau yang kayak if our love, if trade, gak bisa. Kalau lu gimana definisi party lu berarti? Gue biasa party itu dimana kalau gue lagi berkumpul sama orang-orang, dimana kita bisa menikmati sesuatu secara bersamaan. Jadi gak selalu harus jedak-jeduk, gak selalu harus alkohol. Kalau kita misalkan nonton bareng F1 yuk. Di itu rumah gue itu gue anjing nih mewah banget nih, gue suka nih rame gitu dan segala macam kan. Tapi kalau yang bawa alkohol mah kayak anak-anak jaksel aja gue mah. Tapi gue gak pernah sih, gue most of the bars or the club tuh gue gak pernah masuk sih. Gak tahu kenapa ya. Kalau gue udah nemu satu tempat yang PW mungkin ke situ-situ aja. Kalau dari gue ya, kemewahan itu menurut gue ketika gue having fun-nya, kayak partinya itu sama orang yang gue kenal atau gue tahu atau gue deket. Jadi
kemewahannya dari situ sih. Kalau masalah tempat dan segala macam gue gak gitu mikirin sih. Iya, could be anywhere. Iya kayak lu bisa aja di pinggir jalan tapi sama orang-orang yang lu suka itu buat gue mewah aja. Kayak gila nih mungkin gak akan pernah kejadian lagi gitu dan segala macam. Jadi kayak gak selama-lamanya party mewah itu harus dan harus mengeluarkan uang yang besar gitu. Karena kita mah biasa kan dari zaman dulu kan jeban pertama. Itu kan udah party. Udah party, nggak kudu. Ya walaupun emang di parkiran sih. Iya, cuek ya. Di parkiran, cuek, tapi gitu. kan ya party buat kita. Kalau gua sih ya jedak-jeduk kayak di establishment lah gitu ya di venue di Jakarta. Gua nggak doyan datang hanya untuk sekedar datang doang. Gue biasanya datang itu kalau kayak ada eventnya. Yang main si AB, gue emang pengen nonton dia. Nah itu party buat gue, karena gue pasti juga datangnya ke sana sama teman-teman gue yang sama-sama suka lagunya. Punya tujuan gitu, bukan yang datang tuh hanya untuk sekedar jazz. Yo, imaging. Iya. ngerokok cool. Beres itu temannya belum datang tuh nggak, beres itu jadi ngapain? Main HP. Padahal nggak ada notif. Gak ada notif. Padahal cuman ini lock unlock. Ini refresh notif. Ih gila sih. Ini tipikal cowok Jaksel ya. Beli 1 minum diminumnya 4 jam. Karena mahal. Iya. Tapi udah pre-drink di mobil. Udah. Kiriman. Agak pusing tipis. Lalu kayak gitu. Sering tuh. Tapi kalau gue tuh punya habit sih. Gue nggak merasa diri gue alkoholik ya, karena gue tidak craving for it dan membutuhkannya. Cuman gue tuh suka taruh diri gue sebagai reward. Jadi gue suka misalnya gue ke bar gitu, gue suka sendirian. Dan most of the time sendirian. Itu reward gue buat diri gue sendiri ketika gue misalkan kita habis syuting kita hajar berapa kali, terus besok gue apa, jadi kayak hectic week lah. Nah itu biasa di Jumat Sabtu Minggunya gue minta waktu off kan, nah itu tuh gue kayak sendirian ngebir. Nah biasanya gue liatin itu tuh cowok-cowok yang lagi minum cewek-cewek pura-pura mabok mau nebeng pulang, mengamati sosial aja. Kayak observan aja gitu. Terus kayak seru deh ketika gue judging buat diri gue sendiri. Udah aja. Kayak disimpan aja kan. Kalau kita ngobrol sama orang jatuhnya judgmental. Nyinyir gibah. Lah kalau ini kan gue udah hiburan lo aja. Hiburan lo aja. Tapi itu emang hiburan sih. Dan orang-orang tuh kayak mempertanyakan kayak, lu ke bar sendirian ngapain? Mau nyari cewek ya? Lah, gue Marlo bro, cewek nyari gue. Jangan lupa. Itu satu kasih tahu. Kedua, itu lu harus cobain kapan-kapan ketika lu lagi pusing banget. Terus lu pergi sendiri, lu gak mikirin kalian, gak mikir apa. Cuman, dan ada lu nya diri lu sendiri. Karena kalau ada orang, kadang tuh harus mutual consent. Lu harus mikirin dia mau pulang jam berapa, lu harus mikirin dia mau nambah atau enggak lah. Kalau ini gue sendiri, nambah enggak ya? Enggak. Suka gue gitu, gue mau ke toilet, gue mau ke atas, mau pulang, mau makan dulu ntar sini lagi, bebas. Mau pindah tempat, mau bebas. Tiba-tiba gak jadi, terserah ya. Lu harus mikirin apa benar. Itu sih, itu jadi menurut gue party buat gue sendiri. Gokil. Sama gue celebrate sendirian. Sama ini sih gue pengen ngebahas soal tren party nih. Tren party. Trennya nih. Tapi menurut gue mulai semenjak pandemi nih, party yang jadinya hits yang dulunya harus kayak ke establishment A, ke venue B, venue C, venue D. Sekarang tuh jadinya party yang kayak lu bilang tadi ya, orang ngegroup sama, karena kan balik lagi venue-venue tadi kan jadi terbatas. Betul. Nggak bisa nampung crowd gede, nggak ada event dan lain. Jadinya orang akhirnya homeless. Iya, could be kan. Homeless. Atau ya intinya pergi dengan gerombolannya masing-masing aja gitu. Melakukan apapun yang mereka anggap itu jadi party gitu. Iya sih. Iya gak sih? Semenjak pandemi iya. Dulu tuh mereka kayak gitu. Dulu tuh cuma beberapa yang kayak gitu. Mostly pasti ke establishment tempat mejeng gitu lah ke tempat gitu. Zaman sekarang tuh jadinya orang kebutuhan mejengnya nggak lagi segitunya dalam konteks party gitu loh. Gua ngeliatnya bisa lebih nyantai ya. Kadang cuma ke rumah teman lo. Iya. Itu iya sih, gue juga ngerasain kayak gitu. Gue beberapa kali diajak kayak mau ke tempatnya ini nggak, ngapain? Main FIFA sama makan aja. Party mewah banget. Ayo let's go gitu. Ayo gue mau kalau kayak gitu. Apalagi ada game gitu kan. Berangkat. Udah. Terus kadang juga kayak gue sama teman-teman kadang nggak tahu lagi mau kemana nih, tempat-tempat gak ada yang buka juga. Ya udah malam minggu tuh cuman di mobil. Iya. Muter-muter aja. Pokoknya plannya adalah ketemu aja dulu. Itu sih.
Karena kalau udah gak ketemu udah susah. Iya, Jadi udah benar. ketemu dulu, ntar kita pikirinnya ngobrol bareng aja. Iya. Udah kalau udah kayak gitu menurut gue, apapun yang kita lakukan seru-seru aja. Asli. Jalan-jalan naik flyover. Iya, lihat-lihat. Monas gitu kayak. Iya. Seru banget. Sampai Ancol kadang Sampai tuh Ancol, balik balik lagi. Tapi gitulah menurut gue party Iya sih. trend di 2020 plus ke atas. Udah kayak umur 2020 nih. iya. Ini coba gue baca lagi apa sih? Oh, pernah ketahuan orang tua gak nih pas lagi, kan habis party. Pas lagi mabok, ngerokok atau that kind of stuff tuh. Di that kind of stuff lo briefingnya. You know what I'm talking about, bro. Gak pernah sih gue. Ngerokok gue pernah ketahuan gue. Oh, gue pernah. Pertama SMA tuh gue ngerokok. Iya. Terus lu gimana? Cut gue. Waduh. Terus udah beres tuh akhirnya Gue gue. dipecat sih. Iya. Marlo SP. endingnya gak ada Noya ya. Waduh. Baik, Pak. Gue itu dipecut dulu diomelin habis-habisan. Iya gua. sih. Terus akhirnya waktu gue kuliah gue yang kayak. Ada tuh suatu momen tuh gue pergi gitu lagi wisata sama bokap nyokap. Terus gue udah lama gak ngerokok kan. Ya. Udah ini udah hari keempat hari kelima. Itu lagi sakau-sakau gitu ya. Gue nahan dong. Asap-asap. Gue nahan. Nah lucunya adalah keluarga gue ngerokok. Waktu itu. Ya udah akhirnya gue yang kayak. Bagi dong gitu. Kok ngerokok? Gue tanya balik aja. Kok ngerokok? Terus respon bokap gue udah kasih. Pas kan. Bener sih. Iya. Jadinya udah kayak skakmat gue tanya balik kampret. Jadi ngerokok bareng. Jadi ngerokok bareng. Udah aman sekarang. Udah aman banget. Gue tuh orang tua gue tahu gue ngerokok. Nah cuman gue tuh di keluarga gue yang ngerokok cuman gue sama kak gue yang paling tua Mario. Kita tuh berdua selalu kan kita orang tua udah tahu kita ngerokok kan. Tapi kita tuh menjunjung tinggi Tidak bahwa, merokok di hadapan mereka. Iya itu sih. Mereka tahu kita ngerokok kayak kalau gue minta uang ke nyokap gue, beliin rokok dong, rokokku habis gitu. Yeah. Udah dibeliin sama dia. Tapi kayak ketika gue dapet rokoknya gue tetap ke belakang lah kemana lah buat ngerokok gitu. Gak depan dia gitu loh. Ya? Nggak tahu sih, kayak nggak sopan Nggak aja. ens ya? Iya nggak ens buat Segen gue. gitu loh. Gitu. Itu mabok ya? Mabok nggak pernah sih. Gak pernah gue. Nggak pernah. Gue selalu bilang nyokap gue, aku nggak pernah minum alkohol. Tapi ngomongnya aku nggak pernah minum alkohol. Di telepon soalnya kan. Nggak, yang pernah ketahuan kayaknya Marco. Marco cerita sama gue. Iya tuh. Marco cerita sama gue waktu dia jadi guest di sini. Oh iya dia pernah cerita. Ada tuh ceritanya di situ. Nah tuh. kalau mau nonton lihat episode yang lain. Jago tuh gitu. Party, your best memorable party ever. Yang teraneh atau hal yang epic yang dilakukan dalam konteks nightlife. Nightlife. Gue punya satu. Lu. Ini gue penutup killer banget. Apa ya? Yang epic gitu yang kayak lu apa kayak salah masuk mobil, salah pulang rumah. Sosok salah pulang rumah. Iya, enggak sering. Gue. Apa ya paling epic, most memorable? Most memorable atau mungkin party ketika lu dinominasikan AMI Awards atau party apa? Itu biasa aja sih partinya. B aja. After partinya B aja. Ya uts gitu. Tau gak sih lo bergelimang bintang gitu. Iya. Semua orang behave kan di situ. Iya, soalnya kita kayak kita lagi jadi nominasi lu kayak kan kampung lah. Terus apa ya? Nightlife. Best memorable yang paling lu ingat. Bukan nightlife sih, karena nightlife gitu-gitu aja gak sih? Gitu-gitu aja, tapi kan misalnya waktu lagi mabok kah ada apa ya gitu. Apa ya? Ntar. Kayak digedor kayak apa kayak pintunya kayak apa kayak kan gitu. Apa ya? Oh ini cuy. Wah mentah banget ini nyet. Kenapa nih? Kuntilanak nih. Hah? Nah, iya makanya nih. Ini ada videonya dulu men. Gue ngeliat mentah di atas di jeset begini nih. Tats gitu. Pak ngambang di atas di jeset. Buset serem banget. Wah ini lu mabuk apa? Wah. Kak ada videonya. Kayak citan kali. Kak ada videonya. Bahkan gue ngeliat videonya itu bukan di tempat waktu gue malam itu di situ. Tapi kayak besoknya gitu loh. Jadi tapi itu video dari hari yang lu di mana datang? Apa lu ngeliat langsung? Enggak gue gak ngeliat langsung. Oh lihat dari videonya. Gue ngeliat di videonya. Mentah banget pak. Mentah seada-adanya mentah. Kuntilanak. Asli karena Litnux. Wah panjang tuh kanalit Litnux. Yoi. Panjang banget anjing. Asli pak. Di atas DJ set. Sabar. Ini lagi ada partinya atau enggak ada? Lagi ada acara. Apa udah tutup gitu terus kayak lagi acara. CCTV. Lagi acara. Jadi tuh acara juga lagi yang Halloween kali. Kagak nyet. Ini lagi acara lagi building up, kebayang gak lo? Bukan lagi belum jam prime-nya. Cuman orang-orang juga ya udah di depan gitu, udah nikmatin musik dan lain-lain.
Terus tuh gue juga ada di situ gitu, kebetulan waktu itu malamnya techno gitu. Gue tuh nggak masuk sama techno. Gue nggak paham cara menikmatinya kalau techno. Rumit aja gitu buat gue gitu. Tapi karena dulu teman gue jadi gawe tuh, itu jadi brand manajernya lah gitu. Itu salah satu acara eventnya dia. Iya, sebagai teman support dong. Karena di atas juga acara R&B hip hop, gue lebih suka. Udah tuh gue ke bawah dan lain-lain segala macam, beres dari sono. Jadi dia tuh cerita sebelum dia datang tadi, dia dikirimin video sama headbarnya, nunjukin situasi gitu loh. Ini Pak, maksudnya kondisi sekarang kayak gini gitu. Ya udah aja gitu. Terus tiba-tiba besoknya kayak dia tuh kayak lagi bongkar-bongkar videonya tadi, mau ngelihat segala macam, kayak mau buat report atau apalah gitu. Ada, terus diliatin ke anak-anak. Ada yang lihat videonya tuh gak cuman gua. Ada bro, asli tats gitu di atas DJ set. Nah itu memorable nightlife. Wah itu bad trip sih. Bad trip sih. Tapi gak ada yang notice semuanya yang ada di tempat itu. Gua gak tahu ya sejujurnya ada yang notice atau enggak. Cuman kalau kelihatan di video lah ya kasarnya. Iya, di video aktivitas orang-orang berlanjut aja aktivitas. Tapi ada dia itu. Ada Doski. Wah males. Dokem aja. Wah males. Masalahnya dokemnya tuh bukan yang di dance floor di antara. Iya di atas. Jadi kayak lagi ngeliatin orang-orang ya. Iya. Wah enggak sih. Aku berhenti party mulai sekarang. Iya. Halo. Gue pernah nih jadi dulu tuh ada zaman-zaman dimana gue suka banget alkohol, yang mungkin anak zaman muda lah. Dimana kita masih kayak, wih gila nih alkohol bikin kayak gue lepas. Gue banget. Kayak gue banget. Gue kayak tenggak lah bro. Hargain. Gak mabuk gak pulang. Hargain gue. Kampung itu jijik banget. Lu pada ya nih buat yang lagi nonton, lu kalau pernah ngomong itu lu kampung. Asli. Gue kan ke situ pengen datang ya. Iya. Lu kalau nggak minum hargain, kagak. Gue kalau minum hargain gue nggak haus. Iya. Bukan nggak hargain. Gue nggak hargain lu bro. Tapi gue nggak mau minum aja. Minuman lu murah soalnya gue pengen. Gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu. Kalau orang bilang enggak tuh bukan berarti kamu harus tambah maksa. Iya benar. Iya. Kalau dibilang enggak ya bilang enggak. Iya. Oke lanjut. Alright. Ini gue udah pernah beberapa kali cerita di Seru Tendang juga. Tapi di sini gue bakal cerita juga. Jadi gue sama Marco nih, berdua sama kakak gue, kita mungkin minum sedikit lebih banyak dari seharusnya. Tapi besok paginya kita punya appointment tato. Mau gak mau kita tetap deal dong, karena udah DP dan segala macam. Itu duit itu Pak. Kita baru pulang sekitar jam 5, 6. Dan appointment tato kan bukan model gampang. Iya, kapan aja bisa bikin kan. Nah terus ini tuh dia tuh jam 9 deh kalau gak salah tuh udah open, dan kita ambil jam paling awal gitu loh. Supaya bisa aktivitas sisanya. Udah nih, lu bayangin aja gue tengleng-tengleng nih jam 6. Kita sempat tidur lu di mobil tuh sampai jam 9. Lu bahkan gak pulang dulu? Gak ada pulang. Itu lah masih lagi gini kondisi gitu. Kita datang, gue gak tahu gimana kita bisa nyetir atau kita nyampe. Kayaknya Marco gak gitu hancur. Gue hancur banget. Mungkin kayak dia agak tipsy tapi dia masih bisa kontrol lah. Gue pokoknya waktu itu gue udah black out banget. Tapi gue inget kita nyampe di tempat tatonya. Black out lagi. Jadi nyampe kenalan, duduk, terus gue bilang gue bisa pergi, gue boleh numpang tidur nggak? Itu kayak di rumahnya gitu loh. Jadi udah gue tidur, melek-melek karena suara mesin tato. Nih gitu kan, gue lihat, oh abang gue lagi ditato gitu kan. Terus nggak lama gue dibangunin, lo bangun, ayo balik, kan gue belum nato. Lu udah pertama. Hah? Gue nato pertama. Yang di mana? Di tangan lu. Hah? Gue nato apa? Gak tahu, lihat aja. Ini tatonya nih. Yang ini. Itu apa? Jadi ini gue tanya kan ke tukang tatonya. Bang, dapat dari mana nih desain? Lu kasih lihat gue. Gue gak pernah lihat desain ini. Gue langsung buka HP gue. Itu HP gue beneran baru kan. Kalau lu habis buka sesuatu, tabnya masih ada kan? Iya, tabnya ada. Buka, ada desainnya. Dari mana nih desain? Ternyata gue buka Google, gue search. Tato. Gue sadar deh, gue search tato. Nih. Dan ini, kalau kalian lihat lebih dekat, lo tau ini apa? Bendera Filipina. Bener. Demi apapun, lihat. Ada matahari di tengah, ada bintang 3 ngelingkar. Lu googling sekarang bendera Filipina. Gue googling sekarang. Googling coba. Gue gak main-main nih. Gue gak bercanda. Ini tato mabok gue dan gue gak akan hapus sih. Udah. Oh iya Pak.
Iya kan. Iya benar. Dan nanti lu edit ada bendera Filipina atau gue sebelahan lu kasih lihat. Bendera Filipina ini. Mataharinya matahari Filipina. Iya. Percis kan. Benar. Cuma ada lingkaran sosokan ininya aja nih. Udah. Itu hal terkeos gue. Tapi ini sampai sekarang gue gak ngasih tau bokap nyokap gue. Gue bilangnya semua tato gue punya arti. Bermakna ya ceritanya. Yang ini pelajaran. Artinya itu. Artinya pelajaran. Nah tapi itu pertama dan terakhir kali. Gue kalau harus cancel appointment tato. Kalau lagi cancel. Gue cancel. Iya. Oh itu tuh gue mikirnya kayak ya udahlah. Dan orang tuh gak akan ingat ya. Gue kan blackout parah. Yang gue ingat gue nemenin kakak gue doang nih jadinya. Karena udah disuruh pulang. Gue gak bikin apa-apa. Ternyata gue yang bikin pertama. Jadi lu bayangin selama nato. Gue gak ngerasain apa. Gue gak ingat apa-apa. Melek-melek apaan nih? Gue udah bendera Filipina. Itu paling gue ingat dan itu paling chaos sih. Gue tuh yang jadi epic pointnya bukan soal bendera Filipina. Tapi lebih ke lu beneran sesimpel jadinya tuh tato. Namanya orang lagi under the influence. Kan tempatnya tempat apa? Tempat tato. Mau ngapain? Mau nato. Desainnya apa? Tato. Bentar tuh yang lucu banget. Itulah tato ya. Gue ingat banget tapi itu kayak orang tuh ke showroom mau beli mobil apa ya, terus dia nge-search di Google mobil. Nah itu kayak ya apa gitu kan. Keywordnya tuh broad banget gitu loh. Itu udah kelar sih. Jadi gue gak akan lagi. Terus sampai waktu itu gue beberapa kali berapa bulan setelahnya tuh gue masih search tato masih ada nih. Sekarang udah gak ada. Udah ketimbun sama tato lain kayaknya. Tapi waktu itu kayak gue gak tahu juga di pola pikir gue kayak ini desain gue banget. Itu apa? Kenapa? Dari semua desain tato gue bisa bikin mandala lah. Gue bisa bikin apa. Bendera Filipina tuh gue banget. Tagalog is my life. Optimum Prime. Yeah man. Kali Pinoy kali lo. Yes. Mantap dah. Itulah intinya ya. Udah intinya. Pokoknya kids. Yes. Stay cool aja lah pokoknya. Stay cool aja lah. Enggak sih. Gue pengen bilang jangan nato, jangan minum. Tapi kayak do whatever you want lah bro. Ya urusan lu lah. You know your own limit. And I'm not here to judge you or to tell you how. You find your cool moments. If you think to be your cool is with tato ya lu gitu. Kalau lu pikir keren itu juga enggak ya fine, valid apa? Gitu. Menurut lu keren, lu nyaman dengan minum alkohol atau merokok itu fine. Kalau menurut lu nggak fine juga, ya udah, still fine gitu. Still fine. Yang gue temuin ya, si temen gue itu orang yang deket sama gue tuh nggak harus sebangsa. Maksudnya sebangsa dalam kayak satu sukaan. Cuman memang kalau lu ada interest yang sama, mantap. Could help. Iya. Mendekatkan gitu. Tapi ternyata akhirnya banyak juga yang temen gue yang gue deket banget tapi beneran beda banget preferensinya gitu. Kayak cerita lu tadi. Iya. Ya memang the connectionnya aja gitu. Oke, semuanya thank you ya. Gue bukan host lagi. Oke, semuanya thank you ya. Aduh, gue host lagi. Iya lagi. Anyway, semuanya thank you yang udah nonton episode ini. Don't forget to subscribe. Kenapa gue jadi YouTuber banget ya? Gak apa-apa bang. Gak apa-apa ya. Sekali-kali kayak Volix tuh butuh agak-agak jualan. Iya, ada hard sale gitu ya. Trivet fuck your idealisme ya. Guys jangan lupa follow, subscribe, dan like, share ke teman-teman kalian ya kan. Oh by the way kalau kita bikin merch, beli ya guys. Ya jangan lupa ya. Enggak sih kita gak akan beli. Anyway gitu aja yang pasti sebelum gue tutup, thanks buat Studio Altar yang udah memfasilitasi ruangan ini. Thank you. I'll see you on another episode and you'll see Marlo on another episode juga. Yeah man. Bye. Stay cool. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi. Nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.